Siang itu, di tengah hiruk-pikuk berita ekonomi global yang kelihatannya biasa saja, ada satu pola yang pelan-pelan muncul. Nyaris tak terdengar, tapi dampaknya bisa mengguncang hidup kita semua. Nilai dolar yang terus melemah, bank sentral yang terdengar semakin ambigu, emas yang diam-diam dikumpulkan banyak negara, dan mata uang digital yang dipromosikan seolah-olah ini adalah masa depan paling rasional. Di titik ini, gue nggak mau ngajak lo panik, gue juga nggak mau sok tahu, tapi ada satu pertanyaan besar yang layak kita dudukin bareng-bareng dengan kepala dingin. Apakah semua ini murni kebetulan? Atau ada desain besar yang sedang berjalan, rapi, perlahan, dan sengaja dibuat agar kita baru sadar ketika semuanya sudah terlambat? Nama Kevin Warsh mungkin terdengar teknis, bahkan membosankan bagi sebagian orang, tapi justru disitulah letak bahayanya. Tokoh-tokoh seperti ini jarang tampil dramatis. Mereka tidak berteriak di depan kamera, tidak memprovokasi massa, tapi keputusan dan ide mereka bisa mengubah arah sejarah uang dunia, termasuk nasib rupiah di dompet kita, tabungan kita, dan masa depan ekonomi anak-anak kita. Kevin Warsh bukan figur sembarangan. Dia bukan influencer ekonomi, bukan analis YouTube, bukan motivator finansial. Dia adalah orang dalam, mantan pejabat Federal Reserve, institusi yang selama puluhan tahun berperan sebagai jantung sistem keuangan global. Apa yang diputuskan di sana tidak berhenti di Amerika, tapi menjalar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia, ke Asia, ke negara berkembang yang seringkali cuma kebagian efek sampingnya. Warsh dikenal sebagai sosok yang kritis terhadap kebijakan pelonggaran moneter ekstrim. Tapi ironisnya, justru dari kritik itu muncul dugaan yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih tidak nyaman untuk dibicarakan. Ada yang bilang, pelemahan dolar ini bukan kegagalan, tapi strategi. Bukan kecelakaan, tapi pengorbanan. Dolar dibakar perlahan agar sistem lama runtuh, memberi ruang bagi sistem baru yang dianggap lebih bisa dikontrol. Emas dan mata uang digital bank sentral disebut-sebut sebagai fondasi masa depan itu. Kedengarannya seperti teori konspirasi, tapi mari kita tarik nafas sebentar, kita bedah pelan-pelan, pakai logika, data, dan akal sehat, tanpa terjebak emosi. Selama puluhan tahun, dolar Amerika berdiri sebagai raja. Hampir semua perdagangan internasional menggunakan dolar. Minyak, gas, komoditas, utang negara, semuanya diukur dengan dolar. Amerika bisa mencetak uang dan dunia menerimanya. Sebuah privilege yang tidak dimiliki negara lain. Tapi setiap privilege punya harga. Ketika uang dicetak terlalu banyak, nilainya tergerus. Inflasi bukan cuma angka statistik, tapi pencurian daya beli secara halus. Roti jadi lebih mahal, rumah makin jauh dari jangkauan, tabungan perlahan menyusut nilainya. Disinilah kita mulai melihat paradoks. Ketika dolar melemah, utang Amerika secara relatif jadi lebih ringan. Negara-negara pemegang dolar justru yang menanggung resikonya. Dari sudut pandang tertentu, ini bukan kegagalan, ini mekanisme. Kevin Warsh dan kelompok pemikir sejenisnya paham betul bahwa sistem lama sudah terlalu berat, terlalu rapuh, terlalu penuh kompromi politik. Solusinya bukan menambal, tapi mengganti fondasi. Di saat yang sama, emas kembali naik ke panggung utama. Bank sentral dunia, termasuk negara-negara yang selama ini kritis terhadap dominasi dolar, mulai menimbun emas. Ini fakta, bukan opini. Emas adalah uang sebelum uang kertas ada. Ia tidak bisa dicetak, tidak bisa dihapus dengan satu klik, dan nilainya tidak bergantung pada janji politik. Ketika kepercayaan pada sistem fiat goyah, emas selalu jadi pelarian. Tapi menariknya, emas saja mungkin tidak cukup untuk era digital. Dunia sekarang bergerak cepat. Transaksi lintas negara terjadi dalam hitungan detik. Dan disinilah mata uang digital bank sentral masuk. Digital currency bukan sekedar kripto liar yang naik turun tanpa kendali, tapi versi digital dari uang negara, sepenuhnya diawasi, dilacak, dan dikendalikan. Dalam satu sistem, emas bisa jadi penopang nilai, sementara mata uang digital jadi alat transaksi. Stabil, efisien, dan bagi pemerintah sangat nyaman untuk dikontrol. Sekarang kita masuk ke wilayah yang bikin banyak orang nggak nyaman. Kalau sistem ini benar-benar diterapkan, apa artinya buat kita sebagai individu? Setiap transaksi tercatat, setiap pergerakan uang bisa diawasi, pajak bisa dipotong otomatis, bantuan bisa dibekukan dengan satu kebijakan. Secara teori, ini efisien dan rapi. Secara praktik, ini membuka pintu kontrol yang belum pernah ada sebelumnya. Kevin Warsh pernah mengkritik kebijakan moneter yang terlalu longgar, tapi kritik itu juga bisa dibaca sebagai dorongan menuju sistem baru yang lebih disiplin, lebih terpusat. Apakah dia dan kelompoknya sengaja membiarkan dolar melemah agar dunia lelah, lalu menerima sistem baru tanpa banyak perlawanan? Kita tidak punya bukti hitam di atas putih, tapi kita punya pola. Dan dalam sejarah ekonomi, pola seringkali lebih jujur daripada pernyataan resmi. Buat kita di Indonesia, isu ini bukan sekedar cerita Amerika. Setiap kali dolar menguat atau melemah, rupiah ikut berguncang.
Harga impor naik, utang luar negeri berubah nilainya, inflasi ikut bergerak. Ketika dunia beralih sistem, negara berkembang seringkali dipaksa menyesuaikan, bukan memilih. Kita bisa saja suatu hari bangun di dunia di mana uang fisik makin jarang, transaksi makin diawasi, dan pilihan kita sebagai individu makin sempit. Ini bukan soal takut teknologi, tapi soal kesiapan mental dan finansial. Kita perlu sadar bahwa uang bukan cuma alat tukar, tapi alat kekuasaan. Siapa yang mengontrol uang, mengontrol arah masyarakat. Di tengah semua ini, gue nggak bilang kita harus menolak semuanya. Dunia berubah, teknologi berkembang, dan sebagian perubahan memang membawa kemudahan. Tapi yang berbahaya adalah perubahan yang diterima tanpa pemahaman. Ketika orang terlalu sibuk bertahan hidup, mereka jarang punya waktu untuk bertanya kemana arah sistem ini. Dan disitulah keputusan besar sering lolos tanpa debat publik yang sehat. Konspirasi dalam konteks ini bukan berarti ada rapat rahasia penuh asap cerutu, tapi lebih ke arah kesepakatan elit yang rasional bagi mereka, tapi belum tentu adil bagi semua orang. Kevin Wars mungkin percaya bahwa sistem baru lebih stabil, lebih terkendali. Tapi stabil bagi siapa? Terkendali oleh siapa? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak boleh dianggap remeh. Kalau kita tarik garis lebih jauh, sejarah selalu menunjukkan hal yang sama. Setiap krisis besar melahirkan tatanan baru. Depresi besar melahirkan sistem keuangan modern. Krisis global melahirkan regulasi baru. Dan krisis kepercayaan terhadap dolar bisa melahirkan era emas dan mata uang digital. Tidak ada yang sepenuhnya hitam atau putih. Selalu ada keuntungan dan kerugian. Yang membedakan adalah posisi kita. Apakah kita subjek yang sadar atau objek yang cuma ikut arus? Edukasi finansial bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan dasar. Bukan untuk jadi kaya mendadak, tapi untuk tidak jadi korban paling akhir yang menanggung beban paling berat. Di titik ini, gue pengen kita semua sedikit lebih tenang. Panik tidak pernah menghasilkan keputusan bagus, tapi abai juga bukan solusi. Kita perlu baca, dengar, diskusi, dan membangun pandangan sendiri. Emas, digital currency, dolar, semua hanyalah alat. Yang menentukan dampaknya adalah bagaimana kita memposisikan diri. Diversifikasi, kesadaran, dan kewaspadaan adalah kata kunci. Bukan untuk melawan sistem, tapi untuk bertahan dan tetap punya pilihan. Dunia mungkin sedang menuju babak baru, dan kita tidak bisa menghentikannya, tapi kita bisa memilih untuk tidak buta. Akhirnya, kalau semua dugaan ini benar atau sebagian benar, sejarah akan mencatatnya sebagai salah satu transisi paling sunyi, tapi paling menentukan. Tidak ada ledakan, tidak ada perang besar, hanya perubahan angka di layar dan kebijakan yang terdengar teknis. Tapi dampaknya nyata di dapur rumah kita. Jadi sebelum kita menutup cerita ini, gue cuma mau bilang, jangan remehkan isu yang kelihatannya jauh dan rumit. Karena seringkali, justru di sanalah masa depan kita diputuskan tanpa kita sadari. Tetap kritis, tetap rasional, dan tetap tenang. Kalau lo ngerasa obrolan ini relevan dan layak dipikirkan bareng-bareng, lo bisa bantu dengan like, share ke orang-orang terdekat lo, dan subscribe, supaya kita bisa terus ngobrol soal hal-hal penting yang sering luput dibahas. Kita nggak sendirian di tengah perubahan besar ini, dan selama kita mau belajar dan sadar, kita masih punya kendali atas langkah kita sendiri.